Nah, sebenarnya yang len ini bilangan pokoknya E. Ya, E. Jadi ini adalah sebenarnya ada dikali lagi 1 per len E. Nah, len E kan 1. 1 per 1 nggak ngaruh sama perkalian. Jadi kau nggak tulis. Karena bilangan pokok len ini E. Pasti E. Nah, kalau logaritma kan bisa bilangannya bisa terserah lah ya. Nah, ini jangan lupa dikali 1 per len A. Bilangan pokoknya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos. Pada video kali ini Koben akan membahas turunan mengenai fungsi len, fungsi E, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma ya. Jadi ini ada 4 fungsi ya, turunan daripada fungsi-fungsi ini. Di sini Koko akan membahas yang fungsi len dulu ya, turunan dari fungsi len. Jadi misalkan ada Y adalah len U, maka turunannya adalah 1 per U dikali U aksen ya. Jadi ini U aksen, turunan dari U-nya. Ya, turunan dari len itu seper U. Jadi seper U itu turunan len. Nah, lalu U-nya ini U aksen turunannya gitu ya. Ini contohnya gini. Misalkan ada Y adalah len 2X misalkan ya. Turunannya berarti turunannya 1 per U-nya kan 2X. Dikali turunan 2X ini 2. Nah, jawabannya ini 2-nya coret aja. Oke, jawabannya ini seper X. Nah, gitu ya. Jadi len U, jadi ini U-nya turunannya 2. Ya, U aksen. Nah, 1 pernya 1 per U-nya 2X ini. Nah, itu cara menurunkan fungsi len. Jadi 1 per kali turunannya yang dalamnya apa. Ini contoh yang berikutnya ya, adik len lagi ya. Misalkan ada Y adalah len sin X, misalkan len sin X. Nah, turunan dari len sin X, maka hasilnya 1 per U, U-nya ini sin X. Jadi 1 per sin X dikali U aksen, turunannya sin. Kita udah belajar di video turunan trigonometri dasar ya. Jadi sin X turunannya itu cos X. Nah, berarti hasil dari turunan len sin X itu ini. Nah, ini bisa disederhanakan gini. 1 dikali cos X itu cos X. Cos X dibagi sin X, berarti cos per sin itu kotangen ya. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi cara menurunkan len gitu. Contoh berikutnya ya, ini ada misalkan Y adalah len 1 ditambah 2X dibagi 1 min 2X gini ya. Nah, ini adik-adik kalau misalkan di dalamnya len ini ada pembagian gini ya. Ini adik-adik boleh ubah dulu ya, seperti sifat logaritma yang pembagian. Jadi ini contoh sifat ya. Jadi kalau adik-adik ada, ini gini kan aja. Misalnya ada len A dibagi B, ini adik-adik bisa buat len A ya dikurangi len B. Nah, ini kalau yang pembagian. Ini kalau adik-adik ada perkalian nanti aja ya kau tulis ya. Kita selesaikan ini dulu. Jadi maksudnya kalau adik-adik ada pembagian di dalam len, cara nurunkannya kita ubah dulu ke bentuk sederhana dulu. Jadi len 1 tambah 2X dikurangi len 1 min 2X. Nah, jadi kita udah bentuk sederhana, kita ubah ke minus gini. Supaya adik-adik mudah nurunkan jadi seperti bentuk len-len gini. Nah, jadi dalamnya sudah nggak ada pembagian. Ya, jadi nanti turunannya tinggal langsung buat rumus seperti ini. 1 per, jadi 1 per 1 tambah 2X, ini U-nya, dikali turunannya 1 tambah 2X ya. Turunan 1 itu 0, turunannya 2X itu 2. Ya, dikurangi 1 per 1 min 2X, ya ini turunan dari yang len 1 min 2X. Dikali turunannya 1 min 2X, turunan 1 itu 0, turunan min 2X itu min 2. Nah, ini. Ya, jadi lebih sederhana. Loh kok kenapa kok tidak langsung aja? Misalkan len kan turunannya 1 per. Nah, ini si U. Jadi misalkan 1 dibagi ini terus dikali turunannya 1 plus 2X per 1 min 2X. Nah, turunannya ini pakai U per V adik-adik kalau mau. Jadi agak ribet gitu loh. Makanya Koko kasih sederhananya. Kalau ada pembagian di dalam len itu ubah dulu ke bentuk sederhana ya, di minus. Lalu adik-adik buat
pecah sendiri-sendiri gini, ini turunannya sendiri-sendiri. Itu lebih sederhana daripada langsung diturunkan menggunakan rumus ini gitu ya. Ya, baru di sini kalau udah sederhana pakai rumusnya ya. Tuh maksudnya Koko. Jadi kalau mendapatkan pembagian di dalam len, cara menurunkan. Berarti turunannya ini adalah 1 kali 2 ini 2 per 1 tambah 2x min kali min ya, ini kali 1 jadi plus 2 per 1 min 2x ya. Seperti biasa kalau ada penjumlahan kita ini bisa sederhana lagi ya, samaan penyebut istilahnya ya. Jadi ini kali silang lah, 2 dikali 1 min 2x ditambah 2 dikali 1 tambah 2x. Ini menyederhanakan ya adik-adik. Jadi ini sebenarnya sudah hasil turunannya, cuma ini Koko sederhanakan supaya bagus gitu loh. Nah ini kalikan, jadi 1 tambah 2x kali 1 min 2x. Nah hasilnya ini 2 kali 1 2 min 4x tambah 2 kali 1 2 tambah 2 kali 2x ini 4x per, nah ini kalikan aja. Ini 1 kali 1 1 kali min 2x 2x kali 1 plus 2x ya, 2x kali min 2x jadi min 4x kuadrat. Jadi kan 2x kali 2x ini ya, tapi min plus ini min. Nah ini habis kan, min 2x plus 2x ini juga habis, min 4x plus 4x. Berarti hasil akhir 4 dibagi 2 tambah 2 ya 4, 1 min 4x kuadrat. Nah lebih bagus ya daripada hasilnya seperti ini. Logo ini udah benar, ini benar ya, cuma kurang bagus gitu, kurang sederhana. Jadi ini bagusnya. Jadi maksudnya Koko adik-adik kena yang bentuk 3 ini, contoh yang ketiga ini maksudnya untuk mempermudah cara menurunkan. Jadi kalau dalamnya ada pembagian dipecah dulu ya. Misalkan perkalian boleh kok, bisa. Jadi kalau ada perkalian misalkan ln A kali B, ini rumusnya ini ln A ditambah ln B. Sifatnya logaritma ya. Kalau dalamnya perkalian itu tambah dia mecahnya. Kalau pembagian dia mecah pengurangan. Ya, jadi sifatnya gitu. Loh kok ini kan perkalian ya kok 2x. Bisa kalau ada adik mau ini ln 2 ditambah ln x. Nah, ln 2 itu turunannya 0 ya, karena bilangan kalau diturunkan 0. Ditambah ln x turunannya 1/x. Nah, hasilnya kan 1/x sama. Loh kok kenapa ini kok nggak mecah aja dibuat yang bentuk ini? Tambah, ini nggak usah ya, ini sederhana gampang. Ya, kalau yang biasanya Koko pecah itu kalau bentuknya pembagian, nurunkannya yang ln yang pembagian baru Koko pecah. Kalau yang perkalian jarang Koko pecah, langsung aja. Ini Koko ingetin sekali lagi ya, adik-adik takut ada yang salah paham. Ini adalah rumus ya, rumus ln kalau dalamnya perkalian sama rumus ln kalau dalamnya pembagian. Bukan turunan ya, bukan turunan. Ini adalah rumus sifat ln ya. Kalau ini turunan, ini ada lambang aksen. Kalau ini kan sama dengan, jadi ini artinya ini sama arti ya, bukan turunannya tuh itu. Jadi turunan ln tuh ini ya, ini sifat ln sama seperti sifat logaritma. Jadi waktu Koko pecah gini ini belum turunan, ini masih sama dengan ini gitu loh. Nah setelah Koko pakailah rumus ini baru turunannya ya. Yang berikutnya kita turunan fungsi e ya. Jadi misalkan ada y adalah e pangkat u. Nah, hasil turunannya, turunan dari bentuk E, fungsi E itu tetap. Hanya adik-adik jangan lupa dikali turunan pangkatnya ini ya, waksen ini. Nah, jadi sama, cuma dikali turunannya yang pangkatnya. Jadi maksudnya gini, jadi kalau ada Y adalah E pangkat 2X, berarti turunannya ya tetap E pangkat 2X, hanya dikali lagi turunan dari 2X ini 2. Jadi jawabannya 2E pangkat 2X. Nah misalkan contoh gitu, misalkan ada Y adalah E pangkat X kok. Kalau E pangkat X turunannya tetap E pangkat X sama. Loh kenapa? Kok dari kali turunannya lagi yang ini? Karena turunan X itu 1. Jadi kali 1 nggak guna lah ya istilahnya gitu. Kan sama kalau dikali 1 tuh tetap nilainya. Nah jadi turunan daripada bentuk E itu tetap. Cuma jangan lupa dikali turunan dari pangkat E-nya ya. Karena bentuk E itu berpangkat fungsi ya. Misalkan lagi Y adalah E pangkat sin X, turunannya ya tetap E pangkat sin X, cuma nanti adik-adik kali lagi turunannya sin. Nah turunannya sin nih cos X. Nah ini ya jawabannya.
Jadi jawabannya ya ini. Contoh lagi misalkan Y adalah E pangkat tan 2X. Nah, turunannya ya tetap E pangkat tan 2X hanya dikali turunannya tan 2X. Turunan tan 2X bisa adik pelajari di video turunan trigonometri ya. Jadi tan 2X itu turunannya sekant kuadrat 2X dikali 2. 2 ini dari turunannya 2X ini 2. Turunannya tangen tuh sekant kuadrat. Nah, ini jawabannya. Ini kalau adik mau dibagusin bisa buat gini aja. 2-nya tok depan. E pangkat tan 2X kali sekant kuadrat 2X. Nah, ini jawabannya ya. Ini turunan kalau berpangkat. Jadi E boleh pangkat X, boleh pangkat trigonometri, terserah ya. Ini ada contoh, misalkan adik-adik ada Y adalah E pangkat 2X dikali sin X. Nah, cara menurunkannya gimana? Ini adik-adik ada bentuk perkalian. Nah, setiap ada bentuk perkalian jangan lupa rumus yang U kali V misalkan. Kalau pembagian yang U per V. Ini kalau tulis dulu ya, Y adalah U kali V, maka turunannya U aksen V plus U V aksen. Jadi selalu gitu, kalau ketemu adik-adik perkalian, udah pakai rumus ini. Nah, cara nurunkan ya sesuai prinsipnya. Kalau dia ketemu bentuk E, pakailah bentuk E. Turunan trigono, pakailah rumus bentuk trigono ya. Jadi ini U-nya adalah E pangkat 2X. Ini kutus sini ya, berarti turunannya E pangkat 2X kali 2. Jangan lupa turunannya 2X. Nah, yang sin X, ini V-nya. Berarti turunannya sin X itu cos X ya, turunan sin. Nah, kalau udah ini dapat, adik-adik tinggal masukkan. Jadi turunan hasilnya, U aksennya ini. 2-nya tok depan aja ya. Jadi 2E pangkat 2X kali V-nya ini sin X. Ditambah U-nya E pangkat 2X. Kali V aksennya cos X. Nah, ini adik-adik kalau ada penjumlahan gini, kalau ada yang sama kita keluarkan ke depan gini ya, E pangkat 2X kali sisanya yang tidak keluar nih 2 sama sin X ditambah cos X. Nah, ini jawabannya. Kalau adik-adik mau, kalau ketemu hasil akhirnya bentuk tambah kurang, kalau ada yang sama dikeluarkan. Itu bentuk sederhananya ya. Jangan lupa ya, jadi kalau ada ketemu perkalian, pembagian, jangan lupa rumus yang U kali V sama U per V. Cuma tinggal dilihat, oh ini adik-adik mau menurunkan apa? Oh bentuk E, menurunkan apa? Trigono. Atau mungkin ini len, ya turunkan len gitu ya. Yang berikutnya fungsi eksponen ya. Fungsi eksponen itu apa kok? Fungsi eksponen itu fungsi bilangan berpangkat fungsi ya. Jadi ada sebuah fungsi yang berupa bilangan berpangkat suatu fungsi seperti E ya. Tapi dia bilangan, angka gitu. Kalau bentuk fungsi E kan dia E gitu. E itu adalah sebuah nilai ya, juga sama seperti A ini nanti. Tapi E-nya udah pasti. Nilainya kalau ada adik ketik di kalkulator muncul ya, bilangan E. Nah, ini turunannya A pangkat U ini ya sama dengan yang fungsi E sebenarnya. Sama persis, cuma adik-adik kalikan len A. Jadi terakhirnya ada len A. Jadi dia A pangkat U tetap A pangkat U kali turunan pangkatnya terus kali len A. Sebenarnya ini yang E juga ada sih. Sebenarnya ada kali len E. Loh, tapi len E itu nilainya 1 gitu loh. Jadi nggak ngaruh. Jadi kan dikali 1. Jadi E pangkat U kali U aksen kali 1. Nggak ngaruh sebenarnya. Ya, makanya kalau yang fungsi E, kau nggak ngali sama len E, nggak usah. Kenapa? Karena nggak ngaruh sama nilainya gitu. Tapi kalau yang bentuk bilangan eksponen ngaruh karena len bilangan ini nilainya tidak 1 gitu ya. Kalau len E baru 1. Ini contoh ya, misalkan ada fungsi eksponen 2 pangkat X. Nah, turunannya ya tetap 2 pangkat X kali turunan X itu 1. Ya, turunannya X, kau tulis aja biar jelas. Kali len 2. Len 2 ini maksudnya len A-nya ini loh, bilangannya. Ya, jadi jawabannya ya ini. 2 pangkat X kali len 2. Nah, ini aksennya. Ya, jadi maksudnya jadi bentuk E sama bentuk bilangan eksponen itu sama cara menurunkan, cuma ada kali lagi len bilangannya ya. Ini contoh lagi ya, misalkan ada Y 2 pangkat sin X. Ya sama nanti berarti aksennya apa? Ya 2 pangkat sin X tetap kali turunannya sin X cos X kali len 2 ya, teorinya sama. Nah, ini kalau disederhanakan ya biarkan ginilah, udah bagus.
bentuknya ya udah ini ya. Ini contoh berikutnya adik-adik, misalkan ada Y adalah kita ganti angka 5 ya, misalkan 5 pangkat ln X ya, 5 pangkat ln X berarti turunannya adalah tetap 5 pangkat ln X dikali turunan ln X itu 1/X, turunannya yang ln X ya, si U ini tadi kan sudah ada ya, 1/1 U nya lah, 1/X terus dikali ya, kalau apa ini adik-adik kan kalau ln tuh kan kalau U kan ada U aksen, ini jangan lupa dikali turunannya X berarti 1 lalu baru kali ln 5 ya, ini jawabannya. Jadi kalau hasil akhir ya 5 pangkat ln X kali ln 5 dibagi X. Nah ini jawabannya. Misalkan Koko contoh yang ln-nya bukan X ya, mungkin biar paham kenapa ada kali 1. Misalkan ada ini, Y adalah 5 pangkat ln sin X. Nah, misalkan gini ya, berarti hasil turunannya tetap 5 pangkat ln sin X dikali ya turunan daripada ln sin X. Ln turunannya kan 1/, jadi 1/U, U nya sin X, lalu kali turunannya U ini, sin X turunannya cos X ya, baru adik-adik kali ln bilangannya. Nah ini ln A, ln 5 ya, gitu maksudnya. Jadi U aksen ini ya turunannya U nya, jadi kalau U nya adik-adik ln sin X ya turunkannya menggunakan teori ln. Nah jadi 1/U kali U aksen ya, ini kan ln U istilahnya. Ini kenapa ada angka 1 ya, sama kali turunannya turunan X itu 1 ya, maksudnya gitu. 1/X ini ya 1/U nya maksudnya, 1/X ya. Ini kalau dibagusin gini ya, cos dibagi sin tuh kotangan, jadi gini aja, 5 pangkat ln sin X dikali kotangan X ya dikali ln 5. Nah ini jawabannya. Nah gitu ya, jadi eksponen sama bentuk E, fungsi E itu mirip cara menurunkannya. Nih adik-adik kalau mau, adik-adik kalau ln E nya nggak ditulis nggak apa-apa kok, seperti yang aku ajarin tadi ya. Tapi kalau yang bilangan, yang eksponen jangan lupa kali ln A. Ini yang berikutnya yang fungsi logaritma ya adik-adik, ini misalkan ada A log U. Nah ya, ini maksudnya U ini persamaan di dalam lognya ya, yang A ini bilangan pokok logaritmanya ya, bilangannya ya kan. Kalau adik-adik nggak ada tulisannya itu 10, misalkan adik-adik waktu belajar logaritma misalkan ada log 100. Nah ini sebenarnya ada bilangan pokok 10, tanpa tulisan itu 10 ya, tapi kalau ada tulisan 2 log 100, nah ini bilangan pokoknya 2. Jadi kalau tanpa tulisan itu 10 ya, jangan lupa ya. Nah gini maksudnya. Nah A log U ini turunannya adalah mirip ln ya, karena sifat log itu kan mirip sifatnya ln, jadi dia 1/U ya dikali U aksen lalu dikali 1/ln A. Nah 1/ln A ini ln bilangan pokoknya. Nah sebenarnya yang ln ini bilangan pokoknya E ya, E. Jadi ini adalah sebenarnya ada dikali lagi 1/ln E. Nah ln E kan 1 per 1 nggak ngaruh sama perkalian, jadi aku nggak tulis karena bilangan pokok ln ini E, pasti E. Nah kalau logaritma kan bisa bilangannya bisa terserah lah ya. Nah ini jangan lupa dikali 1/ln A, bilangan pokoknya ya. Ini Koko ada contoh ya, jadi turunan log sama ln tuh mirip ya. Jadi gini, saya ada contoh 2 log dalam kurung 3x plus 1. Nah cara menurunkannya berarti turunannya adalah ini U nya 3x plus 1 ya, U nya. Jadi 1/3x plus 1 kali turunannya 3x plus 1 itu 3x turunannya 3 plus 1 ini turunannya 0. Jadi plus 0 ya 3 ya. Lalu dikali 1/ln 2. Jangan lupa ln bilangannya ya. Ini bilangan ini pangkatnya log yang keluar ini bilangan pokoknya. Berarti hasilnya ini adik-adik tulis gini aja. 3 per ini kurung 3x plus 1 kali ln 2. Nah ini hasil turunannya
Ya, jadi turunan len sama log tuh mirip, cuma nanti adik-adik jangan lupa dikali 1/len bilangan pokok. Jadi misalkan gini, Y ini langsung ya, tidak ada bilangan pokok, misalkan lognya log sin X misalkan, ya. Nah, berarti turunannya 1 per sin X dikali turunannya sin X itu cos X. Nah, lalu dikali 1/len berapa kok? Kan nggak ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya ini maksudnya 10 ya. Bilangan pokoknya log itu. Ya, bukan 1 tapi 10. Nah, ini hasilnya adalah cos dibagi sin kotangen X per len 10. Ya, gini. Ya, jadi kalau ada tulisannya ya len berapa. Kalau nggak ada tulisannya itu bukan 1 tapi 10, len 10 gitu ya. Bilangan pokok tanpa tulisan. Ini adik-adik misalkan ada contoh gini ya. Y adalah 3 log X kuadrat ya. Nah, berapa turunannya? Ini turunannya adalah 1 per U. U-nya ini X kuadrat dikali turunannya X kuadrat itu 2X. Lalu dikali 1/len 3. Ya, ini untuk lebih mantep lagi. Ya, jadi biar paham. Ini X-nya coret. Ini kan X dibagi X kuadrat ya tinggal X di bawah ya. Jadi nanti jawabannya 2 kali 1, 1 ini 2. Ini X nya hilang ya, kecoret sama bawah, ini tinggal X kali len 3. Nah, ini jawabannya ya gitu. Jadi turunan len sama log mirip, turunan E sama A itu mirip, makanya ini jadi satu materi ya dalam satu video yang sama. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.